Berapa sih bunga pinjaman Bank BRI dari mulai bunga terendah sampai dengan bunga tertinggi? Akan kita bahas secara tuntas lewat video saya kali ini bertopik bunga pinjaman Bank BRI, bisakah tetap segitunya saja atau tidak? Simak terus pembahasan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang berapa sih bunga pinjaman Bank BRI. Dimulai dari bunga pinjaman yang paling murah sampai dengan yang paling mahal. Apakah kita bisa mengakali atau meminta mantri ataupun marketing pihak Bank BRI untuk bisa menurunkan suku bunga pinjaman yang ada pada program mereka? Nah teman-teman, untuk teman-teman ketahui bersama, yang namanya bunga pinjaman itu sebenarnya segitu-gitunya aja. Tidak ada spesial-spesialnya, atau kita dengan kata lain tidak bisa menego ya. Kita nggak bisa nego terkait suku bunga pinjaman yang sudah dikeluarkan oleh Bank BRI. Nah, salah satu tips dan trik yang bisa saya berikan kepada teman-teman, yakni sebaiknya itu teman-teman memilih jenis pinjaman yang memiliki suku bunga paling kecil ataupun resikonya bisa teman-teman ukur ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau teman-teman ini tidak bisa mengukur seberapa tingginya suku bunga di Bank BRI, maka teman-teman tentu saja tidak bisa untuk mengangsur pinjaman yang telah teman-teman ambil. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mengangsur pinjaman dari mulai pokok dan bunga yang sudah Bank BRI ketok palu waktu teman-teman itu tanda tangan perjanjian kredit, maka kalau teman-teman ini ada jaminan, biasanya di bank itu jaminannya ini akan di bank terus, tidak bisa keluar sampai dengan teman-teman ini bisa membayar tunggakan pokok dan bunga ataupun bisa melunasi pinjamannya. Nah teman-teman, seperti teman-teman ketahui bersama bahwa jenis-jenis pinjaman di Bank BRI ini sangat banyak sekali. Dimulai dari KUR, kemudian pinjaman yang biasa, yaitu Kupedes, Kupra, kredit KPR, kredit KKB, kartu kredit, dan juga yang terakhir ini tentatif ya teman-teman. Karena yang tentatifnya ini biasanya Bank BRI ini bekerja sama dengan pihak ketiga, biasanya di Pegadaian. Itu Bank BRI Mikro atau Senyum biasanya. Nah, saya akan membahas tentang suku bunga yang pertama, yakni pinjaman KUR. Nah, suku bunga pinjaman KUR di abad ini adalah suku bunga pinjaman yang paling murah. Kenapa? Saya bilang suku bunga pinjaman KUR ini paling murah karena bunganya ini per tahun hanya sebesar 6%. Artinya kurang lebih tiap bulannya teman-teman harus menyetori kewajiban membayar bunga kurang lebih 0,3 maksimal sampai 0,6, karena suku bunga pinjaman KUR ini paling tinggi berkisar antara 9% per tahun ya. Kalau paling rendah 6%, bisa paling tinggi adalah 9% itu per tahun. Tapi tidak banyak Bank BRI yang mematok suku bunga KUR ini sampai dengan 6% per tahun. Maksimal biasanya 6-7%, karena kalau udah lebih dari 7% biasanya banyak teman-teman ini yang berpindah ke bank lain yang masih memiliki istilahnya kuota untuk pinjaman KUR bunga 6% tiap tahun. Nah, itu suku bunga KUR. Kemudian suku bunga pinjaman yang berikutnya yang agak sedikit lebih rendah adalah suku bunga pinjaman Kupra. Nah, suku pinjaman bunga Kupra ini berkisar di antara kurang lebih 10 sampai 11. 9, 10, 11 paling, tapi biasanya mereka itu suku bunga pinjaman Kupra itu 9% sampai dengan 11% itu maksimal, tapi yang banyak dikeluarkan 9 sampai 10%. Artinya teman-teman ini mengangsur pinjaman kurang lebih tiap bulannya 0,8 sampai 0,9% per bulan.
Kemudian suku bunga yang ketiga adalah suku bunga pinjaman Kupedes. Nah, suku bunga pinjaman Kupedes ini sedikit tinggi dibandingkan dua suku bunga yang sudah saya sebutkan tadi, yakni KUR dan juga KUPRA. Kenapa? Kalau Kupedes itu berkisar antara 10 sampai dengan 12% per tahun. Artinya 0,9 sampai 1,1% per tahun biasanya. Dan ini biasanya kalau Kupedes ini teman-teman, kenapa suku bunganya tinggi? Karena ada asuransi pinjaman di dalamnya. Artinya kalau teman-teman ini yang mengambil pinjaman Kupedes ini ada apa-apa, maka akan di cover dengan asuransi. Jadi semakin tinggi bunga dan juga resikonya ini akan di cover. Tapi dengan KUPRA dan KUR ini tidak ada asuransi yang mengikat di dalam pinjamannya. Itu plus minus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen bunga murah ya mungkin tidak di cover asuransi. Kalau teman-teman ini pengen di cover asuransi ya maka harus memilih bunga yang sedikit agak mahal dibandingkan suku bunga KUR dan juga KUPRA. Teman-teman harus mengambil pinjaman Kupedes. Nah, tiga pinjaman ini mewajibkan teman-teman untuk memiliki usaha dan juga memiliki jaminan. Tidak boleh ditawar. Itu hak paten bank untuk bisa meminta jaminan kepada teman-teman dan juga memvalidasinya dengan jenis teman-teman ini memiliki usaha. Ya. Kemudian suku bunga yang berikutnya adalah KPR. Nah, KPR ini lebih tinggi lagi nih dibandingkan dengan Kupedes. Tapi KPR ini juga dipotong dengan biaya asuransi tentu saja. Kalau kredit KPR ini ada dua jenis bunga teman-teman. Kredit anuitas berjenjang dan juga kredit flat. Nah, kalau kredit flat itu biasanya untuk suku bunga perumahan bersubsidi. Itu suku bunganya flat. Segitu-gitu aja sampai lunas. Sampai 15 tahun, 20 tahun, mungkin sampai ada yang juga sampai 25 tahun. Kemudian kalau suku bunganya ini berjenjang, ini suku bunga yang teman-teman ini misalkan ambil jangka waktu KPR 10 tahun, 3 tahun dengan program flat, 3 tahun lagi dengan bunga berjenjang, 3 tahun atau 3 atau 4 tahun terakhir dengan bunga berjenjang lagi. Artinya misalkan 3 tahun flat, misalkan bunganya 0,9% atau 1,25% itu flat. Kemudian berjenjang itu nanti naik lagi teman-teman 1,5 sampai 2 atau mungkin 2,5 sampai dengan 3 dan seterusnya. Itu suku bunga berjenjang. Tapi enakan mana sih suku bunga berjenjang KPR dengan suku bunga flat atau suku bunga anuitas yang naik tiap tahun? Saya sarankan kepada teman-teman jika teman-teman ini berminat untuk mengajukan pinjaman KPR Bank BRI, sebaiknya teman-teman memilih suku bunga yang berjenjang. Jika teman-teman ini mengambil rumah non-subsidi. Tapi kalau teman-teman ingin mengambil rumah yang subsidi dengan dalih pengen angsuran lebih ringan, ya pasti teman-teman akan diarahkan ke suku bunga flat yang segitu-gitunya aja sampai lunas nanti. Nah, kemudian teman-teman, suku bunga pinjaman BRI yang berikutnya adalah suku bunga KKB. Nah, suku bunga KKB ini jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga konsumtif atau modal kerja seperti KUR, Kupedes, KUPRA, ataupun KPR. Suku bunga KKB ini mencakup suku bunga KKB kendaraan roda 2 ataupun lebih dari 2. Bisa mobil bekas. Kalau motor bekas ada sih tapi jarang. Biasanya mobil, truk bekas itu banyak dicari juga mengajukan suku bunga KKB. Nah, suku bunga KKB ini tinggi dibandingkan suku bunga Kupedes ataupun KPR. Biasanya 3,5%-an lah teman-teman tiap bulan yang harus teman-teman bayarkan. Kemudian suku bunga yang berikutnya adalah suku bunga kartu kredit. Nah, suku bunga kartu kredit ini jauh lebih tinggi banget ketimbangkan suku bunga pinjaman yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena suku bunga untuk pinjaman kartu kredit ini berkisar antara ya kurang lebih paling rendah ya teman-teman ya, 1% sampai dengan bisa ada yang 5%, tergantung kualitas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membayarkan kartu kreditnya itu langsung ya mungkin tidak ada bunganya. Kalau teman-teman ini membeli sesuatu dengan kredit kartu kredit,
di angsurnya lama itu biasanya suku bunganya menggulung. Karena kartu kredit ini adalah adalah istilahnya pinjaman lunak yang bisa naik suku bunganya sewaktu-waktu tanpa memberitahu. Suku bunganya tiba-tiba menggulung. Nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat, tiba-tiba suku bunganya menggulung, suku bunga kartu kreditnya, padahal teman-teman ini merasa membayar. Jadi memang hukumnya untuk teman-teman yang memiliki kartu kredit, sebaiknya kalau misalkan itu untuk konsumtif, tidak untuk dinikmati fasilitas kreditnya lebih dari 2 bulan atau 3 bulan, karena nanti pasti suku bunganya sangat menggulung. Kemudian suku bunga pinjaman Bank BRI yang selanjutnya Senyum, itu biasanya kolaborasi antara Pegadaian ataupun kredit kooperasi lainnya, itu biasanya menyesuaikan. Biasanya mereka Bank BRI sebagai bank pembiaya saja. Kemudian suku bunganya biasanya mengikuti. Jadi suku bunga BRI misalkan Pegadaian sebagai pembiaya KUR ya, dari BRI 0,6 per bulan misalkan. Nanti di Senyum atau di kredit mikro yang lainnya sebagai pembiaya Bank BRI-nya ini 0,8 sampai 0,9. Biasanya mereka meminta margin. Dan itu wajar sih teman-teman. Kalau teman-teman berdagang pasti teman-teman ingin mendapatkan margin dari distributor di mana teman-teman ini mengambil barang. Seperti itu biasanya teman-teman, sebagai gambaran untuk suku bunga pinjaman Bank BRI tahun 2024, dan akan terus berlaku suku bunga pinjaman ini di tahun-tahun berikutnya, 2025, 2026 akan terus update, dan juga akan ya segitu-gitunya aja sih teman-teman menurut saya, kan tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun sekarang. Nah, informasi mengenai pinjaman Bank BRI mungkin bisa teman-teman bisa lihat di video-video saya selanjutnya, atau teman-teman pengen request video apa bisa di kolom komentar, saya akan balas atau saya buatkan videonya. Semoga video tutorial saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang suku bunga pinjaman Bank BRI. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat, tetap semangat.